Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus atau takmir Masjid An-Nur, yang kami hormati segenap hadirin dan hadirat kajian malam Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kembali Allah taala mudahkan bagi kita untuk berkumpul bersama sembari menunggu salat Isya. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini terhitung sebagai pahala sebelum kita melaksanakan salat Isya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali membahas materi fikih ibadah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara baik dan benar. Namun mohon izin untuk malam hari ini kita akan membahas atau belajar fikih dengan sebuah madhab, yaitu madhab Syafi'iyah, madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan madhab ini, madhab Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah adalah madhab yang diikuti oleh kebanyakan kaum muslim di Indonesia, ya. Dan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, bagi penuntut ilmu hendaknya mempelajari fikih dengan madhab negaranya sendiri atau negerinya sendiri. Adapun kitab yang akan kita bahas adalah kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, karya Al-Imam Abu Syuja'. Dan kitab bacaan kita adalah Kifayatul Akhyar, kitab yang pernah kami pelajari ketika di pondok, dan juga kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib ini yang sudah kami pelajari bersama guru kami Fadilatul Syekh Dr. Amin Muqbil dari Yaman, hafizahullah ta'ala wa rahimahullah hayatan wa mayitan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini mukaddimah kita, sehingga materinya nuwun sewu kita mulai dari pertama lagi nggih. Napa badhe dilanjut? Kita sudah dangu sangat nggih, sudah sangat lama kita memulai kitab fikih dari taharah nggih, dari taharah sampai terakhir masalah salat nggih. Tapi insyaallah kita akan belajar dengan sebuah madhab, ya, madhab Imam Syafi'i. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja, dan untuk mengawali, ya, untuk di awal pembahasan ini kita akan membaca secara cepat, ya. Tidak akan kita baca setiap syarahnya. Kita hanya akan baca secara cepat. Pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, belajar fikih itu hukumnya wajib. Mempelajari bagaimana cara kita sholat, mempelajari bagaimana cara kita berwudu, mempelajari bagaimana kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, zakat, haji bagi yang akan menunaikan haji. Juga termasuk di dalam masalah ini bagaimana kita hidup di dalam muamalah kita, jual beli yang halal bagaimana, yang haram bagaimana, kemudian hidup, ya, dengan bertetangga. Seluruh aspek di dalam kehidupan kita itu sudah ada ilmunya. Maka hendaknya bagi seorang muslim memahami, ya, bagaimana Islam telah membangun sebuah aturan yang mencakup semua kebaikan bagi umat manusia. Oleh karena itu, mempelajari hal-hal hukum-hukum Islam terkait perkara-perkara kehidupan kita itu hukumnya fardu ain.
fardu ain, wajib untuk setiap orang. Tapi tentu kita tidak bisa membahas setiap aspek kehidupan kita dalam satu majelis ini. Apalagi kita ketemunya paling di pekan pertama dan Kamis ketiga. Ini idealnya untuk membahas seluruh aspek kehidupan di dalam ilmu fikih itu setiap hari ada. Senin fikih ibadah, Selasa fikih muamalah, Rabu fikih munakahat, 4 fikih libas, terus hari Jumat fikih at'imah, diulang-ulang terus. Itu baru selesai semua aspeknya. Maka kita duduk di sini bersama di sini, kita akan membahas sedikit demi sedikit semampu kita. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari semuanya, silakan bisa mendengar kajian-kajian di media sosial yang memang cocok untuk diambil ilmunya, karena di dalam media sosial itu ada orang yang memang belum cocok untuk menyampaikan materi keagamaan tapi dipaksa cocok. Belum bisa bahasa Arab tapi sudah jadi Ustadz Kibar. Ini belum cocok. Baik, kita akan baca Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, sebelum masuk ke sini, kita harus memahami mencari ilmu fikih itu hukumnya wajib, ya. Dan tujuan kita belajar fikih ini, mempelajari syariat ini untuk menghilangkan kebodohan dari kita, untuk menghilangkan apa-apa yang tidak kita tahu. Itu yang namanya kebodohan, ya. Maka seseorang yang berjuang untuk belajar ilmu fikih itu akan Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Karena manakala Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas seorang muslim. Allah tidak hanya memberikan perintah, di balik perintah itu ada bayaran. Bayarannya apa? Bayarannya disebutkan dalam hadis Nabi yang lainnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Bukan tanpa alasan Allah memerintahkan kita untuk belajar agama, ya. Dan kita luruskan niat mempelajari agama ini demi Allah, ya, bukan demi makhluk atau untuk mendapat orang lain, tidak, ya, tapi untuk Allah semata. Baik, kita akan bacakan. Penulis itu Al-Alamah Abu Syuja' mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdu, kata alhamdu pujian. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian yang kita utarakan itu pujian yang berisi dua hal. Pujian yang berisi dua hal. Pujian karena cinta dan pujian karena pengagungan, penghormatan. Ya, karena ada orang yang memuji seseorang karena cinta. Contohnya siapa? Kita memuji anak kita. Bocah kok pinter temen, nyapu dewek orde perintah. Apakah kita menghormati anak kita? Kan enggak, ya. Posisinya menyayangi, ya. Begitu pula manakala kita menghormati orang yang lebih dari kita. Kita memujinya karena kita menghormati, ya. Dan makna alhamdu itu mencakup dua hal ini, pujian dan cinta. Dan kata alhamdu ini juga berbentuk segala bentuk pujian, ya, segala macam bentuk pujian. Baik. Kemudian Al-Imam Abu Syuja' mengatakan, wa sallallahu ala Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setelah memuji, penulis mengatakan, dan semoga salawat Allah kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi, dan juga kepada keluarga Nabi, para sahabat dan mereka semua, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan salawat itu juga kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Rasul dan mati dalam keadaan beriman, ya.
Abu Jahal termasuk sahabat Nabi mboten? Sahabat, Masya Allah. Bukan ya. Meskipun Abu Jahal pernah bertemu beliau Rasulullah atau Abu Lahab ya, akan tetapi mereka itu bukan termasuk sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dan tidak mati dalam keadaan mukmin atau beragama Islam ya. Baik, dan kita mendoakan selain Nabi Allah Muhammad SAW, kita juga bersolawat mendoakan para sahabat Nabi, keluarga beliau khususnya, dan juga mereka yang mengikuti Nabi, melihat Nabi berjuang untuk menegakkan agama Islam dan wafat di dalam agama Islam. Dan kita doakan juga, dan beliau berdoa juga, mudah-mudahan solawat itu juga tercurah ya, Allah berikan kepada seluruh orang yang mengikuti Nabi Allah Muhammad SAW dan juga mengikuti para keluarga dan juga para sahabat dengan kebaikan ya. Baik. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, penulis mengatakan, sa'alani ba'du asdiqai hafizahumullah ta'ala. Abu Suja mengatakan, telah meminta kepadaku sebagian teman-temanku an a'mala mukhtasaran, untuk membuat ringkasan. Membuat apa? Ringkasan. Ringkasan niku seketik napa kata? Setitik, ketik nggih, sedikit ya. Mereka teman-teman Abu Suja rahimahullah itu meminta untuk membuat ringkasan fil fiqhi. Ringkasan pembahasan tentang fikih ala madhhab Syafi'i fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi ya. Yang fikih itu membahas fikihnya di atas madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan bentuk yang paling ringkas ya. Yakhuffu ala talibi darsahu, yang dengan itu orang yang belajar itu bisa terasa mudah. Wa yashulu 'alal mubtadi hifdhuhu, dan dengan itu pula orang yang ingin belajar fikih secara mendalam itu gampang untuk menghafal. Nah, kita ini tarafnya bukan di pesantren nih Bapak Ibu. Ya kan? Kita ini belajar fikih bukan di kalangan pesantren, sehingga tidak wajib menghafal. Kalau di pesantren menghafal ya, dihafal setiap kata-katanya. Tapi kan kita bukan belajar untuk di pesantren. Kalau menghafal ya alhamdulillah, yang penting paham. Yang penting apa? Paham. Beda antara paham sama hafal nggih. Kalau hafal itu ABC lafadznya itu harus hafal ya. Kalau paham itu orang bisa bahasa Arab tapi ngerti maksudnya. Itu yang namanya paham. Minimal itu ya, minimal itu. Wa an uktsira fihi min at-taqsimati wa husril khisali. Dan kata beliau, sahabatku meminta supaya aku memperbanyak di dalam kitab yang akan aku tulis itu pembagian-pembagian yang bisa memudahkan belajar. Fa ajabtuhu ila dzalika. Maka dengan permintaan tersebut aku, itu Abu Syuja, menjawab permintaan mereka, taliban lis-sawabi, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, raghiban ila Allah Subhanahu fi taufiqi lis-sawabi, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan aku taufik di dalam kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa, maha mampu untuk melakukan segalanya. Wa bi ibadati khabir ya. Dan dengan peribadahan kepadanya Allah itu maha tahu. Dan penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja, beliau itu di akhir hayatnya hanya menjadi seorang marbot ya. Di akhir hayatnya Abu Syuja rahimahullah wafat dalam keadaan menjadi seorang marbot ya. Padahal ulama tapi beliau di akhir hayatnya akhirnya memilih untuk menjadi seorang marbot di Masjid Al-Haram ya.
posisinya menjadi orang bersih-bersih, ngurusi masjid, bukan menjadi seorang ulama. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya beliau dan menunjukkan kedalamannya fikih beliau, bahwa ilmu fikih itu dicari untuk mengangkat kebodohan, bukan untuk menunjukkan dirinya itu bisa. Ya. Baik. Kita masuk Bapak Ibu ke pembahasannya. Nah kalau inilah mungkin kita nggak balik lagi nggih. Kalau sudah jalan ya sudah, kita tinggalkan yang lalu-lalu ya. Dan insya Allah ini lebih mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu, karena fikih yang akan kita pelajari ini fikih yang insya Allah sudah Bapak Ibu pelajari sejak SD ya, insya Allah ya. Meskipun nanti ketemu dengan masalah-masalah yang memang itu masalah yang perlu kita jelaskan, atau masalah yang memang ini loh dalil yang kuat begitu ya. Tapi insya Allah secara umum fikih yang akan kita pelajari adalah fikih-fikih yang sudah Bapak Ibu pelajari ketika masih kecil ya. Baik, kata beliau Kitabut Thaharah ya. Kitabut Thaharah. Kita fokus ke kata kitab. Kitab itu sebuah kata yang menunjukkan untuk maksud al-jam'u. Kitab itu al-dhammu wal jam'u, mengumpulkan ya. Jadi kalau dikatakan Kitabut Thaharah, berarti ini ada pembahasan tentang masalah-masalah terkait dengan bersuci. Permasalahan tentang bersuci dikelompokkan jadi satu. Nah, kelompok ini namanya Kitab At-Thaharah. Nanti ada masalah-masalah salat, maka namanya Kitab Salat. Ada masalah-masalah puasa, namanya Kitab Puasa. Nah, At-Thaharah itu secara syariat adalah kata yang menunjukkan untuk perbuatan atau permasalahan yang terkait dengan bagaimana cara kita menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Jadi objek toharoh itu dua ya. Pembahasan toharoh itu berkutat pada dua hal. Yang pertama hadas, yang kedua najis ya. Hadas niku wonten pinten Bapak Ibu? Hadas itu ada dua, hadas besar, hadas kecil. Najis itu ada tiga, najis mukhaffafah, mutawasithah, mughalladah. Ini sudah kita bahas dulu. masih mukhaffafah niku satu napa Bapak Ibu? Kelalen nggih. Mukhaffafah itu air kencing bayi yang belum minum apapun selain ASI ya. Kalau dia maaf kencing itu tidak perlu dicuci, cukup ayo yang diminum lupa atau tawadu dipercikan ya. Itu kan ringan cara membersihkannya, maka dinamakan najis mukhaffaf ya, ringan. Mutawasithah berarti harus diguyur, entah disikat atau pokoknya sampai warna, bau atau rasanya itu hilang. Mughalladah yang berat ya, contohnya air liur anjing ya. Ketika menjilat tempat kita, maka harus dicuci sebanyak 7 kali ya. Satu basuhan yang pertama dicampur dengan tanah, itu kan repot banget jadinya kan, maka namanya najis mughalladah, najis yang berat ya. Baik, itu permasalahan dalam masalah toharoh ya. Termasuk dalam masalah toharoh itu kita membahas wudu, kemudian mandi wajib, terus tayamum. Mandi, wudu dan tayamum ini untuk menghilangkan apa? Hadas napa najis? Hadas ya, hadas ya. Terus kemudian nanti najis-najisnya kita juga bahas. Kalau hadas itu terkait dengan badan, kalau najis itu terkait dengan sesuatu yang nampak ya. Sesuatu yang nampak. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu yang kami hormati. Niki radi banter nggih, karena sebetulnya sudah pernah kita bahas ya. Baik. Bismillah.
Kata beliau Abu Syuja' rahimahullah, al-miyahul lati yajuzu biha tadhhir sab'atu miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada pinten? Ada 7. Ma'us sama, yang pertama air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Ya. Hujan, laut, sungai, sumur. Wa ma'ul aini, yang lebih kecil dari sumur, mata air. Wa ma'ul thalji, dan air salju. Wa ma'ul bardi, ini yang paling kecil, yaitu air embun. Ya. Yang pertama air langit atau air hujan, terus air laut, lebih kecil dari laut ada sungai, lebih kecil dari sungai ada sumur, lebih kecil dari sumur ada mata air. Nah, lebih kecil dari mata air salju, karena nggak pernah kita lihat. Ya, kemudian yang paling kecil yaitu air embun. Nah, ini kalau kita urutkan ternyata dilihat dari besar kecilnya ya, besar kecilnya. Nah, kata para ulama, untuk memudahkan kita supaya menghafalkan ini, mereka mengatakan air suci itu adalah ma nazala minas sama aw nabi'a minal ard ala ayyi sifatin kana min aslil khalqah. Semua air yang suci adalah air yang turun dari langit dan yang muncul di tanah, ya. Dan bentuknya masih dalam keadaan aslinya. Itu namanya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kalau istilah fikihnya namanya thahir mutahhir. Thahir mutahhir. Suci menyucikan, ya. Suci menyucikan. Ya. Yang dari langit ada 4, yaitu nama hujan, terus salju, terus embun. 3 nggih, maaf. Ada 3. Hujan, salju, embun. Yang dari bumi ada 4, napa? Laut, sungai, sumur, mata air. Alhamdulillah. Dan 7 air ini insya Allah semuanya ada dalilnya. Bukan insya Allah lagi, tapi pasti ada dalilnya. Tapi kita tidak membahasnya lagi. Nah, kita masuk ke pembagian, ya, pembagian air yang boleh digunakan bersuci. Tsumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Ya. Air secara umum terbagi jadi 4. Terbagi menjadi berapa? 4. Ini kaitannya dengan boleh tidaknya air digunakan bersuci. Kata beliau, thahir mutahhir ghairu makruh. Suci mensucikan, tidak makruh. Ya. Suci mensucikan, tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq. Dan ini adalah air mutlak. Air mutlak itu air yang memang Allah ciptakan dalam keadaan aslinya. Yang tadi, air sungai, air laut, air hujan, air salju, air embun, masih asli. Itu namanya air mutlak. Ya. Wa thahir mutahhir makruh. Yang kedua, suci mensucikan makruh. Ya. Suci mensucikan makruh. Wa huwal ma'ul musyammas. Dan ini adalah air yang terkena pancaran matahari. Kalau ada air ditaruh di atas baskom besi, kemudian ditaruh di tanah dipepet, kinten-kinten anget mboten? Hangat. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu airnya makruh. Ya. Namanya air musyammas. Musyammas dari kata syams, matahari. Musyammas itu berarti terkena
matahari. Ya. Tapi nanti ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah keadaan cuacanya, panasnya itu sangat, ya. Keadaan panasnya itu pada derajat yang sangat tinggi. Sementara negara kita adalah negara tropis, ya. Dan dibandingkan dengan yang ada di Arab atau di Sudan, itu airnya itu panasnya itu masih terasa rendah. Jadi tidak makruh. Ya. Yang kedua, air suci mensucikan makruh. Makruh ini kan apa Bapak Ibu? Makruh itu lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Dan di antara ulama juga menyebutkan, ulama mazhab Syafi'i tentunya. Kalau saya mengatakan di antara para ulama, maksudnya adalah mazhab Syafi'i. Di antara ulama, di antaranya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan salah satu air yang suci mensucikan makruh, tapi makruh hukumnya dipakai, adalah air yang sangat dingin. Ya, air yang sangat dingin, nggak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau dipakai mengurangi pahala. Ya, tapi ini hanya berdasarkan dengan keadaan fisik kesehatan. Ya, hanya dengan kesehatan. Jadi kalau dinginnya hilang, makruhnya juga hilang. Ya. Dan yang ketiga juga ada tentang air yang ada di sumur kaum Tsamud. Ya, mungkin nanti kita punya kesempatan untuk ke sana, ke Arab, habis umroh ternyata keliling dulu, ketemu dengan negeri Tsamud. Kok ada airnya? Airnya itu dikatakan oleh para ulama, ya, di antara ulama Syafi'i mengatakan airnya itu juga hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena berada di negeri yang pernah diazab oleh Allah. Kalau di Indonesia ada namanya Tukulai Getang, undi Banjarnegara. Ini kan diazab oleh Allah, ya, sampai hilang rata, ya, ratusan orang. Ya. Maka berwudu di sana itu juga hukumnya makruh. So, kenapa kok dikatakan azab bukan musibah? Karena faktornya ada. Ya. Pernah dengar ceritakan nggih, Tukulai Getang nggih? Lagi malam-malam mereka itu semuanya, seluruh warganya itu bermaksiat. Aben wengi nanggap lengger. Dulu kan adanya lengger nggih. Nggak ada dugem itu ndak ada. Tukulai Getang itu tiap malam ada lengger, nyanyi-nyanyi, jogedan, mabok-mabokan tiap hari, ya. Karena hasil buminya juga melimpah, ya. Tapi sama sekali tidak berkurang, hingga akhirnya Allah tentukan Allah azab. Dan anehnya kan gunungnya itu kayak dicomot loh Pak, diambil terus dipindah. Kenapa? Karena di atasnya Tukulai Getang itu adalah kampung. Malam-malam hujan besar, petir, angin besar, tiba-tiba bunyi bluk gitu. Ternyata pagi-pagi dilihat, orang-orang kampung yang di atas itu melihat kampung Tukulai Getang itu sudah habis. Secara logika harusnya kampung ini dulu yang kena. Ternyata malah tidak apa-apa. Ini kan semakin menguatkan bahwa itu sebuah azab. Baik, kita lanjut. Yang pertama, suci mensucikan tidak makruh, air mutlak nih. Yang kedua, suci mensucikan makruh, air musyammas. Ya, termasuk air yang dingin atau air yang berada di daerah yang Allah azab. Yang ketiga, airnya suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak boleh mensucikan. Tidak bisa digunakan berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi. Apa itu? Kata beliau, wa huwa al-ma'ul musta'mal. Itu adalah air musta'mal, ya, air yang digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan untuk bersuci di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh digunakan lagi. Nah, air musta'mal ini bukan air sisa Bapak Ibu, ya. Bedakan antara musta'mal dengan sisa. Musta'mal itu air yang sudah melewati anggota badan. Contoh wudu nggih, wudu kena muka nih, kena muka. Nah, airnya kan ada yang netes. Nah, ini air yang dinamakan air musta'mal, ya. Nah, air yang ada di ember itu bukan musta'mal.
itu air sisa, boleh digunakan untuk bersuci. Tapi hati-hati, jangan sampai air mustakmalnya ini menjadikan nyemplung ke ember lagi, ya. Kalau sampai dikira-kira kok kecepret seandainya air mustakmal itu berubah warna, kemudian nyemplung ke air yang sisa itu, kemudian air sisanya berubah warna, jelas maksudnya ini? Jelas nggih? Ya. Kalau seandainya air mustakmal itu berubah ketika nyenggol badan, warnanya jadi hitam misalkan. Nah, air mustakmal ini nyenggol atau masuk ke air suci, mensucikan, kok kemudian berubah warnanya karena mustakmal, maka itu kadarnya sudah bukan jadi air suci mensucikan, tapi air yang suci tidak mensucikan, ya. Kalau seandainya mustakmalnya itu banyak masuk ke air tadi, ya, ini di dalam mazhab Syafi'i, ya. Air suci dan tidak mensucikan yaitu mustakmal. Kemudian yang keempat yaitu air suci mensucikan mustakmal. Yang kedua, air itu tercampur dengan sesuatu yang merubah nama. Jelas? Air yang merubah nama. Contoh, ada gelas. Gelasnya kita ambil, kemudian ada hujan, kita tadahi hujannya itu, ambil ke rumah. Kemudian Bapak Ibu ambil teh, cemplungkan. Airnya jadi namanya apa? Air teh apa air mutlak? Air teh. Bapak ambil lagi gelas yang lain, nadahil male, diletakkan juga, tambah sirup, namanya apa? Air sirup. Lagi ambil, ditaruh sugi kopi, namanya air kopi. Jelas? Airnya suci mboten? Kok mboten? Kalau nggak suci nggak boleh diminum, kan seperti itu. Suci tapi tidak mensucikan, ya. Bercampur dengan sesuatu yang suci tapi merubah nama, itu yang namanya suci tidak mensucikan, ya. Tadi air hujan dicampur sirup, air sirup jadinya, kan bukan air hujan lagi, ya, meskipun ada air sirup karena hujan gini. Air hujan sirup, ya. Terus air hujan dicampur dengan kopi jadi air kopi. Kemudian air hujan dicampur dengan teh jadi air teh. Atau ambil keran, dari keran diambil kemudian dicampur dengan susu bubuk jadinya air susu. Jelas nggih? Ini namanya merubah nama. Selama air itu belum berubah namanya, maka itu masih air mutlak, ya. Kalau misalkan tercampur dengan banyak dari mustakmal, berarti jadi namanya air mustakmal, kecampur dengan air mustakmal. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Oke. Dan yang keempat yaitu air najis. Kata beliau, wa ma'un halat fihi najasah. Air tercampur dengan najis. Nah, khusus untuk air tercampur dengan najis ini kita bedakan menjadi dua berdasarkan ukuran. Kata beliau, wa huwa dunal qullataini aw kana al qullataini fadaghayyara, ya. Air najis ini adalah airnya yang sedikit, yaitu di bawah 2 qullah, atau banyak 2 qullah tapi sudah berubah, ya. Berapa itu 2 qullah? Wal qullatan 500 ritl bil Iraqi taqriban fil asahhi, ya. 2 qullah itu 500 ritl, ya. Ini pakai bahasa fikihnya, ritlun bukan liter, ya. Jelas nggih? Yang saya baca di sini 500 ritl, 500 ritl, ya, takriban bil Iraqi, ya. Nah, liternya bagaimana? Liternya itu sekitar 270. Ukurannya berapa? 270. Tapi penentuan ukuran ini sifatnya takriban, bukan tahdidan.
takrib itu perkiraan, tahdid itu batasan. Jadi kira-kira 270 liter, bisa mungkin 269, 68, 67 ya, atau 271, 272. Nah, kalau sentimeter bagaimana? Kalau sentimeter disebutkan oleh penulis Kifayatul Akhyar ya, dira' wa rubu' tulan wa 'ardan wa 'umqan. Nah, kalau liter ya atau sentimeter ini masih bahasa fikih, dirubah ke sentimeter, ukurannya kurang lebih 57,7 cm, setengah meter lebih. Panjangnya setengah meter, lebarnya setengah meter, dalamnya setengah meter. Jelas nih Bapak Ibu? Ukurannya segitu, itu sudah masuk 2 kullah. Jelas nih? Jadi air najis itu diukur dari ukurannya. Kalau sedikit, di bawah, langsung saja nggih, di bawah 270 liter itu bagaimana? Kalau di atas 270 liter itu juga bagaimana ya? Kalau ukurannya 270 liter atau lebih, maka air itu akan jadi najis kalau kecemplungan, kalau ada najis masuk dan semuanya berubah warna atau bau atau rasa, itu semuanya berubah jadi air najis. Berapa ukurannya tadi? Kira-kira 270 liter. Kalau misalkan di bawah itu, di bawah 270 liter, misalkan 230 ya, 200 literan. Kalau ukurannya kurang dari itu, kecemplungan najis, maka semuanya sudah jadi najis. Meskipun apa? Meskipun belum berubah. Oke. Jelas nih sampai di sini? Jadi ukuran banyak sedikit itu mempengaruhi boleh tidaknya digunakan bersuci. Oke. Kalau ukurannya sedikit, kok kecemplungan najis ya, contoh najis apa yang sering kita lihat, misalkan nun sewu bangkai tikus ya, bangkai tikus nyemplung nggak bisa kemana-mana, mati dia ya di situ. Kalau ukurannya sedikit, maka air itu semuanya najis meskipun belum berubah karena sedikit ya. Tapi kalau ukurannya besar ya, lebih dari itu 270 liter atau ukurannya 57 atau 58 cm, panjang, lebar dan dalamnya sentimeternya itu 58 ya, lebih dari itu, maka ketika kecemplungan najis semuanya kita katakan seluruhnya tidak jadi najis, hanya sebagian ya. Boleh jadi najis kalau semuanya sudah berubah warna, rasa atau baunya. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Oke. Jadi itu pembahasan tentang pembagian air ya. Sebetulnya untuk pembahasan ini banyak dalilnya Bapak Ibu, tapi sebagaimana tema kita ringkasan, jadi kami hanya sampaikan ringkasan saja, dan kami tidak sampaikan dalil-dalilnya supaya Bapak Ibu lebih mudah ya. Insya Allah kalau ketemu dengan waktu yang lebih pas, lagi ke depannya, kita akan bahas dalilnya supaya Bapak Ibu kuat. Karena gini, ilmu itu di hati kita itu lemah kuatnya karena dalil ya. Lemah kuatnya itu karena dalil. Kalau Bapak Ibu punya dalil, itu insya Allah lebih kuat ya. Kenapa kok sholat subuh saya 2 rakaat? Rasulullah yang melakukan 2 rakaat. Kita punya dalil ya, ada dalilnya, itu lebih kuat ya. Tapi nun sewu, kalau masalah tadi air tadi istaklid baik melu-melu baik ya, insya Allah Bapak Ibu aman, karena pembahasan tadi itu secara umum dalam mazhab Syafi'i sudah disepakati, ijma ya, sudah disepakati ya, semuanya sudah disepakati oleh mazhab Syafi'iyah. Ataupun nanti ada, bukan ijma, misalkan ada perkara-perkara yang khilafnya itu yasir, kecil sedikit ya, tapi apa yang kami sampaikan tadi itu secara umum, dan insya Allah itu yang diikuti oleh kaum muslimin di negeri kita. Jelas ya?
Nah, insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan masih dalam kitab Thaharah mengenai samak, ya, kulit yang disamak, dan mungkin kedepannya kita akan bahas sedikit tentang dalilnya, insyaallah taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf nih Bapak Ibu atas perubahan materinya. Ya, tentunya kami kemarin dapat ketika mendengarkan kajiannya Syekh itu, di muqaddimahnya beliau menyampaikan wal amam madhabu al-muallim. Nah, orang awam itu madhabnya itu mengikuti madhab gurunya. Dan di sini yang bertanggung jawab tentang bagaimana Bapak Ibu beramal adalah saya. Maka tentunya nanti ini akan berlanjut sampai akhirat mungkin, ya. Saya tidak mau membawa sesuatu yang mencelakakan saya, ya. Sehingga saya mencoba untuk berikhtiar lebih kuat dengan mengajarkan madhab Syafi'iyah. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu punya keterangan-keterangan yang perlu didiskusikan, saya terbuka, misalkan ini ini kurang, ini ya tidak apa-apa, nanti saya terima. Ala kulli hal saya berikhtiar untuk menyampaikan apa yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan di akhirat semudah mungkin, supaya apa yang Bapak Ibu pahami itu tidak nambah bingung. Barangkali kemarin-kemarin saya menyampaikan justru nggak paham tapi malah bingung gitu. Nah, ini berubah, insyaallah kedepannya lebih mudah lagi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.